Tufail bin Amr ad-Dausi. Tufail bin Amr ad-Dausi adalah seorang tuan kabilah Daus di masa jahiliyah. Seorang bangsawan Arab yang memiliki wibawa dan seorang yang memiliki kehormatan yang diperhitungkan. Tidaklah panci akan berhenti terpanggang api dan tidaklah pintu rumahnya terkunci dari orang yang singgah. Ia beri makan orang yang lapar, memberi keamanan orang yang takut, dan melindungi orang yang meminta suaka perlindungan. Selain itu, ia juga seorang sastrawan yang cerdas, seorang penyair yang peka indranya, lembut perasaannya, dan sangat mengetahui manis dan pahitnya bahasa, sehingga bahasanya bisa menyentuh bak sebuah sihir. Tufail meninggalkan kaumnya di Tihamah, menuju ke Mekah ketika sedang terjadi perseteruan antara Rasulullah dan kaum kafir Quraisy. Masing-masing ingin mendapatkan pendukung dan menarik orang-orang yang siap menolong kelompok mereka. Para kufar Quraisy berusaha melawan dakwah Rasulullah dengan senjata dan menghalangi orang dari jalan Allah dengan segala cara. Tufail menerjunkan dirinya dalam kancah peperangan ini dengan tanpa persiapan dan tanpa kesengajaan. Ia tidaklah datang ke Mekah untuk tujuan itu dan tidak terpikir olehnya tentang urusan Muhammad dengan Quraisy sebelumnya. Dari sinilah kisah Tufail bin Amr ad-Dausi dalam kancah perseteruan itu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Mari kita ikuti penuturan kisah tersebut. Tufail bercerita, "Aku datang ke Mekah. Ketika para pembesar Quraisy melihatku, mereka menemui dan menyambutku dengan sebaik-baiknya dan mempersilahkan aku singgah ke tempat mereka. Kemudian berkumpullah para tuan dan pembesar mereka di sisiku dan mereka berkata, 'Wahai Tufail, kau telah sampai di negeri kami, dan seorang laki-laki yang telah mengaku sebagai nabi itu telah merusak urusan kami dan merobek persatuan kami dan memecah kelompok kami. Kami takut apa yang telah menimpa kami juga akan menimpamu dan kelompokmu. Maka janganlah engkau berbicara dengan laki-laki itu dan jangan dengarkan sesuatu sedikit pun darinya, karena ia memiliki ucapan yang seperti sihir. Bisa memisahkan antara seorang anak dengan orang tuanya, antara seorang dengan saudaranya, antara istri dengan suaminya.' Tufail berkata, 'Demi Allah, tidaklah mereka menceritakan kepadaku tentang kabar-kabar Muhammad dan menakut-nakuti aku dan kaumku dari keajaiban perbuatannya, sehingga aku memutuskan untuk tidak akan mendekatinya dan tidak akan berbicara dan mendengarkan ucapannya. Ketika aku pergi ke masjid untuk tawaf di keliling Ka'bah dan untuk memohon berkah dari berhala yang selalu kami kunjungi dan agungkan, aku menyumpal telingaku dengan kapas supaya tidak mendengar sesuatu yang diucapkan Muhammad SAW. Ketika aku masuk masjid, aku melihatnya sedang sholat di samping Ka'bah dengan sholat yang tidak sama dengan sholat kami. Beribadah dengan cara yang tidak sama dengan ibadah kami. Pemandangan itu menawan hatiku. Aku mendapatkan diriku sudah dekat dengannya sedikit demi sedikit tanpa kusengaja, sehingga aku benar-benar telah dekat dengannya. Allah menginginkan agar diriku dapat mendengar sesuatu yang ia ucapkan. Aku mendengar darinya ucapan yang bagus. Aku berkata dalam hatiku, 'Alangkah celakanya kau Tufail, engkau seorang penyair yang cerdas. Tidaklah samar bagimu antara ucapan yang baik dan yang buruk. Apa yang menghalangimu untuk mendengarkan apa yang diucapkan laki-laki itu? Jika yang ia ucapkan baik, maka kau akan menerimanya. Dan jika yang ia ucapkan buruk, maka tinggalkanlah.' Tufail berkata, 'Kemudian aku diam hingga Rasulullah pulang ke rumahnya. Lalu aku mengikutinya sehingga ketika beliau masuk rumahnya, aku juga masuk ke dalamnya dan berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu telah berkata kepadaku tentang dirimu begini dan begitu. Demi Allah, tidaklah mereka senantiasa menakut-nakutiku tentang urusan sehingga aku menutup kedua telingaku dengan kapas supaya aku tidak mendengarkan ucapanmu. Namun Allah menghendaki agar aku bisa mendengar sesuatu dari ucapanmu. Menurutku, ucapanmu sangat bagus. Maka, perkenalkan kepadaku tentang urusanmu.' Maka Rasulullah menyampaikan kepadaku tentang perkara yang ia bawa. Ia membacakan kepadaku surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq.
Demi Allah, tidaklah ku dengar ucapan yang lebih indah daripada ucapannya, dan tidaklah aku melihat perkara yang lebih lurus daripada perkaranya. Ketika itulah aku menjulurkan kedua tanganku kepadanya, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Aku telah masuk Islam. Tufail berkata, kemudian aku bermukim di Mekah beberapa saat lamanya. Di sana aku belajar tentang Islam dan menghafalkan beberapa ayat Al-Quran. Ketika aku berkeinginan untuk kembali ke kaumku, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang yang ditaati dalam keluargaku. Aku akan kembali kepada mereka dan mengajak mereka kepada Islam. Berdoalah kepada Allah, semoga Ia menjadikan untukku tanda kekuasaan yang bisa membantuku dalam mengajak mereka kepada Islam. Maka Rasulullah berkata, ya Allah, berikan kepadanya tanda kekuasaan-Mu. Aku keluar menuju kaumku, sehingga saat aku berada di tempat yang tinggi, di atas rumah-rumah mereka tampak cahaya jatuh di kedua mataku, seperti lampu. Maka aku berkata, ya Allah, jadikanlah cahaya itu menyinari seluruh wajahku, karena aku takut. Mereka akan menyangka itu sebagai hukuman untukku karena meninggalkan agama mereka. Cahaya itu berubah menempati kepala cemetiku, dan orang-orang melihat cahaya itu seakan seperti lampu yang tergantung saat aku turun kepada mereka dari lembah. Ketika aku turun, ayahku datang kepadaku. Ia sudah berusia lanjut. Maka aku berkata kepadanya, menyingkirlah dariku, wahai ayahku, aku bukanlah golonganmu dan kau bukanlah golonganku. Ia berkata, kenapa wahai anakku? Aku berkata, aku telah masuk Islam dan mengikuti agama Muhammad. Ayahku berkata, wahai anakku, agamaku adalah agamamu juga. Aku berkata, pergilah mandi dan bersihkan pakaianmu, kemudian kemarilah. Akan aku ajarkan kepadamu apa yang telah diajarkan kepadaku. Ayahku pergi dan membersihkan pakaiannya, kemudian datang kepadaku. Aku menawarkan kepadanya Islam, dan ia pun menerimanya. Kemudian istriku datang, maka aku berkata kepadanya, menjauhlah dariku, aku bukan golonganmu dan engkau bukan golonganku. Ia berkata, mengapa? Demi ayah dan ibuku. Aku berkata, Islam telah memisahkan antara diriku dan dirimu. Aku telah mengikuti agama Muhammad. Ia berkata, agamaku, agamamu juga. Aku berkata, pergi dan bersucilah dengan air zizi syara. Ia berkata, demi ayah dan ibuku, apakah engkau takut sesuatu akan menimpa pada anak-anak dari zizi syara? Aku berkata, celaka untukmu dan untuk zizi syara. Aku berkata kepadamu, pergi dan mandilah engkau. Di sana jauh dari manusia. Aku menjamin batu yang tuli itu tidak akan mencelakakanmu sedikit pun. Ia pergi dan mandi, kemudian datang kepadaku. Setelah itu aku tawarkan Islam kepadanya, dan ia pun menerima. Kemudian aku mengajak orang-orang Daus, tetapi mereka berlambat-lambat dalam menerimanya, kecuali Abu Hurairah. Ia cepat menerima Islam. Tufail berkata, aku datang menemui Rasulullah dan bersamaku Abu Hurairah. Nabi berkata kepadaku, adakah kabar yang kau bawa wahai Tufail? Aku berkata, hati yang tertutup dan kekufuran yang sangat serta kefasikan dan kedurhakaan telah mengalahkan Daus. Rasulullah berdiri kemudian berwudu. Salat lalu berdoa. Abu Hurairah berkata, ketika aku melihat Rasulullah seperti itu, aku khawatir ia akan mendoakan kebinasaan untuk orang Daus sehingga mereka akan binasa semua. Tetapi Rasulullah berkata dalam doanya, ya Allah, berilah petunjuk kepada Daus, ya Allah. Berilah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berilah petunjuk kepada Daus. Kemudian Rasulullah menoleh kepada Tufail dan berkata, kembalilah kepada kaummu dan bersikap lembutlah terhadap mereka dan ajaklah mereka masuk Islam. Tufail berkata, aku berada di tanah Daus dan senantiasa mengajak mereka ke dalam Islam hingga Rasulullah hijrah ke Madinah dan telah berlalu pula perperangan Badar, Uhud, dan Khandaq.
Aku datang kepada Rasulullah bersama 80 kepala keluarga Daus yang telah masuk Islam. Rasulullah gembira dengan keadaan kami. Beliau mengikut sertakan kami bersama kaum muslimin untuk mendapat harta rampasan perang Khaybar. Kami berkata, "Wahai Rasulullah, jadikanlah kami tentara sebelah kanan dalam setiap peperangan yang engkau ikuti dan jadikanlah slogan kami, Mabrur." Tufail berkata, "Kemudian aku senantiasa menyertai Rasulullah sehingga Allah membukakan untuknya kota Mekah. Aku berkata, wahai Rasulullah, kirimlah kami ke Zilkafain berhala Amr bin Hamamah sehingga aku membakarnya." Nabi mengizinkannya, kemudian menuju ke tempat berhala tersebut dalam sebuah sariyah ke kaumnya. Ketika telah sampai di tempat berhala itu, berkumpullah para anak-anak, wanita, dan laki-laki yang menunggu hukuman yang akan menimpanya. Mereka berharap ia akan tersambar petir jika benar-benar mengganggu Zulkarnain. Tetapi Tufail tetap menuju berhala, disaksikan orang-orang yang memujanya. Ia mulai menyalakan api dari hatinya dengan menyenandungkan syair rajas. Wahai Zulkarnain, aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyembahmu. Kelahiranku lebih dulu dari kelahiranmu. Aku menyelipkan api dalam hatimu. Bersama dengan api yang melahap berhala, lenyap pula kesyirikan yang ada di dalam suku Daus dan semua penduduk Daus masuk Islam. Setelah itu, Tufail bin Amr ad-Dausi menyertai Rasulullah SAW hingga Rasulullah wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kekhilafahan berada di tangan Abu Bakar setelah Rasulullah wafat, Tufail menjadikan diri, pedang, dan anaknya taat kepada khalifah Rasulullah tersebut. Ketika bergejolak perang melawan orang-orang yang murtad, ia berada dalam barisan garda depan pasukan untuk memerangi Musailamah al-Hadzab. Anaknya Amr juga ikut dalam peperangan tersebut. Dalam perjalanan menuju Yamamah, ia bermimpi dan berkata kepada para sahabat, "Aku telah bermimpi sesuatu. Takwilkanlah mimpi tersebut untukku." Mereka berkata, "Engkau bermimpi apa?" Ia berkata, "Aku bermimpi kepalaku dicukur. Seekor burung keluar dari mulutku. Seorang perempuan memasukkanku ke dalam perutnya. Dan anakku, Amr, berusaha menyusulku, tetapi ada penghalang antara aku dengannya." Mereka berkata, "Mimpi yang baik." Maka ia berkata, "Adapun aku, telah aku takwilkan mimpi tersebut. Kepalaku yang dicukur artinya ia akan dipotong. Burung yang keluar dari mulutku adalah ruhku. Perempuan yang memasukkanku ke dalam perutnya adalah tanah tempat aku dikuburkan di dalamnya. Sungguh, aku mengharapkan terbunuh sebagai syahid. Sementara anakku yang mencariku, artinya ia menginginkan mati sebagai syahid seperti yang aku dapatkan. Tetapi ia baru menemukannya setelah itu." Dalam peperangan Yamamah, Tufail bin Amr ad-Dausi mendapat ujian yang mampu ia lewati dengan baik. Ia terkapar sebagai syahid di medan perang. Adapun anaknya, Amr, ia terus berperang hingga luka-lukanya parah dan terpotong telapak tangan kanannya. Ia kembali ke Madinah, meninggalkan ayahnya dan tangannya di tanah Yamamah. Di masa kekhilafahan Al-Faruq Umar bin Khattab, Amr bin Tufail menemuinya. Datanglah makanan kepada Umar, sedang orang-orang duduk di samping Umar. Ia mengajak mereka untuk makan, tetapi Amr berlambat-lambat, sehingga Umar berkata kepadanya, "Ada apa denganmu? Barangkali engkau tidak mau makan karena malu dengan tanganmu?" Ia berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin." Umar berkata, "Demi Allah, aku tak akan merasakan makanan ini hingga engkau mengaduknya dengan tanganmu yang terpotong. Demi Allah, tak ada seorang pun dari kaum di sini yang sebagian anggota tubuhnya di surga selain dirimu." Mimpi untuk mendapatkan syahid selalu berada dalam bayangan Amr semenjak ia berpisah dengan ayahnya. Ketika terjadi perang Yarmuk, Amr termasuk orang yang mengambil inisiatif cepat dalam peperangan tersebut. Ia terus berperang hingga mendapatkan syahid sebagaimana yang diinginkan ayahnya dulu. Semoga Allah menyayangi Tufail bin Amr ad-Dausi. Ia adalah seorang yang syahid dan ayahnya dari seorang yang syahid juga.